Baik, kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Bung Toel, kalau andai kata upaya ini dilakukan sejak dini, mengajak bicara, meyakinkan FIFA sejak awal, semenjak isu-isu ini mulai ditiupkan, apakah akan mengubah jalannya cerita sehingga kemudian tidak sampai kemarin itu FIFA bahkan membatalkan drawing? Kalau jawaban singkatnya apakah mengubah cerita belum tentu juga. Yang mau saya sampaikan gini misalnya, dari sudut pandang bola ya. Sepak bola itu kan dapat Inpres ya. Inpres nomor 3 2019. Satu-satunya cabang olahraga yang mendapatkan perhatian begitu luar biasa dari presiden sepak bola. Bahkan kemudian datanglah event paling ditunggu-tunggu atau event paling besar lah dalam sejarah sepak bola Indonesia, levelnya Piala Dunia U20. Berarti kan serius kan. Tapi yang serius itu pun, yang level Piala Dunia pun bisa hilang, bisa lepas gitu loh. Nah pertanyaannya, katakanlah ketika isu Israel masuk, timnas Israel lolos ke putaran final. Apakah itu di-exercise misalnya, dikerjakan PR-nya gitu kan. Tentu harus pemerintah karena itu domainnya pemerintah. Dan dalam konteks FIFA Under 20 kan memang ada panitia nasionalnya yang berdasarkan payung hukumnya Kepres nomor 19 2020 kalau nggak salah. Panitia nasional yang namanya INAVOK. Di sana kan kementerian lah, ketuanya kan Menpora yang terdahulu lah. Kalau sekarang kan PLT itu. Berarti kan semuanya itu harus dikerjakan di sana kan. Lalu apakah akan bisa selesai atau bisa berubah hasilnya? Ya tergantung, ya pasti ada handicap politik kan. Permenlu menyatakan tidak ada relasi hubungan dalam segala aspek. Lalu nanti kita bicara konstitusi. Akhirnya yang ribut kan publik nih, masyarakat bawah. Ada yang menerima Israel, menolak seolah-olah pro dengan konstitusi, kan nggak sehat juga. Karena poinnya kan bukan itu. Ketika negara menginginkan event selevel Piala Dunia, maka menurut saya hal-hal yang diperlukan memang harus dikerjakan, disiapkan. Jadi apakah kita bisa bilang bahwa kita sebetulnya atau negara, pemerintah nggak siap. Ternyata untuk event olahraga sebesar Piala Dunia karena ada hal-hal yang kemudian istilahnya maju kena mundur kena nanti gitu. Baik Bung Toel, saya sampai di poin situ. Pemerintah nggak siap, itu catatan dari Bung Toel, Bang Ali. Jadi sehingga kemudian maju kena mundur kena tadi yang disampaikan oleh Bung Toel. Bang Ali silakan. Ya, tadi itu kan begini. Tadi Bung Toel sempat menyinggung mengenai Kepres 19 tahun 2020 termasuk dengan Inpres ya, Bung Toel tadi Inpres nomor 8 tahun 2020. Itu artinya ada instruksi dan keputusan presiden kemudian meneruskan kepada seluruh kementerian lembaga yang tentu saja umpama seperti stadion, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan para tamu-tamu kita dari luar negeri, kemudian juga terkait dengan kepolisian dari sisi keamanan dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa dari 2019 sampai dengan last minute ini acara akan mau digelar, seluruh persiapan yang dilakukan oleh pemerintah karena PSSI sebagai tuan rumah, fasilitasnya semua telah tersedia. Kesiapan itulah yang saya kira menjadi perhatian publik bagi seluruh tanah air. Karena Indonesia itu mengisikan, kalau nggak salah Bung Toel saya tidak keliru, itu ada 6 negara termasuk Indonesia. Maka itu yang tadi Bang Ali sampaikan Mbak Putri, bahwa ketika ditetapkan di Shanghai itu maka mulai dari tahun 2019 sampai dengan kemarin dipersiapkan. Cuma memang dia tertunda karena ada COVID. Jadi kalau dari sisi persiapan tidak ada hal lagi yang tersisa dari apa-apa yang menjadi persiapan untuk kepentingan Piala Dunia U20 ini. Begitu, Mbak Putri. Baik. Ini di waktu yang tersisa rasanya juga mungkin singkat. Jadi mungkin saya bisa minta penutup dari Bung Toel dan juga Bang Ali. Nah, saya minta bagaimana keyakinan masing-masing narasumber ini terhadap kemampuan negosiasi PSSI sehingga bisa menghindarkan kita dari sanksi yang berat, Bung Toel. Kalau secara prinsip, regulasi, norma, dari apa yang kita alami, saya pikir kemungkinan sanksi itu memang realistis lah. Nyata adanya di depan kita. Berarti lobby yang akan dilakukan menurut saya realistis juga adalah untuk kalau bisa menghindarkan kita dari sanksi atau paling buruk ya meminimalkan sanksi itu.
Dalam bentuk apa? Apakah dalam kurun waktu, dalam bentuk lain-lain yang tidak terlalu membuat sepak bola kita menjadi terpuruk atau mundur atau diam jalan di tempat. Sementara sepak bola itu kan perkembangannya sangat dinamis. Jadi saya lihat concern utamanya saat ini itu. Karena ya itu tadi nasi sudah jadi bubur, harganya terlalu mahal, yang dikorbankan event sekelas Piala Dunia U20, juga generasi sepak bola kita tentu nggak bisa dihibur dengan bahwa ini bukan kiamat gitu loh. Saya sangat menyesalkan petinggi-petinggi, pejabat publik yang tadinya ngomong menolak lalu membesarkan dengan kalimat seperti itu. Mungkin maksudnya seolah-olah membesarkan hati para pemain, tetapi dari sudut pandang saya dengan kekecewaan yang begitu mendalam dari pemain, saya melihatnya itu sebuah penyederhanaan. Memang bukan soal kiamat, tapi kalau kena sanksi sepak bola Indonesia dan itu berat, ya boleh dibilang kiamat juga. Baik, baik. Kiamat dalam konteks sepak bola ya. Ya, ya. Dan juga tentunya Bang Ali terakhir penutup, bagaimana kemudian keyakinan apalagi tadi bahwa PSSI ini berupaya untuk bisa melaksanakan pesan perintah dari Pak Presiden Jokowi untuk bisa menghindarkan kita dari sanksi berat, Bung Ali. Ya, pertama tentu saja untuk dan atas nama pemerintah, termasuk tadi saya bincang banyak juga dengan Pak Ketua Umum PSSI, Bung Erik. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Bung Erik. Beliau sendiri sangat semangat dan menjadi orang yang sangat patuh dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Tadi Bung Towel saya setuju, saya juga tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala Pak Menteri Ad Interim Menpora itu ketika menyebutkan tidak kiamat dan lain-lain. Saya tidak tahu apa yang ada dalam isi kepalanya beliau, kemudian mengeluarkan statement yang sungguh sangat menyakitkan, mengecewakan ya. Mewakili anak-anak muda U20 dan masyarakat olahraga, saya sungguh sangat amat kecewa. Tapi itu sudah terjadi. Besok lusa kita harapkan siapapun orang opinion leader yang hebat di Republik ini, jangan asal ngomong dan ngaur-ngaur bicara. Nanti setelah FIFA menjatuhkan hukuman seperti begini kepada kita, baru sana sini bilang menyesal, kecewa dengan keputusan FIFA dan lain-lain. Makan itu kau punya kecewa itu. Itu tidak bertanggung jawab, tidak punya kepribadian. Ya, ini menurut saya satu musibah besar bagi kita, dan ini menjadi penting untuk kita harus melakukan evaluasi dan tidak boleh lagi terjadi. Memalukan sebagai sebuah bangsa, sangat memalukan. Baik, Gitu. Bang Ali Muchtar Ngabalin, terima kasih sudah hadir secara virtual dan juga memberikan pandangannya mewakili pemerintah. Bung Toel juga terima kasih sudah hadir juga menyuarakan suaranya mewakili masyarakat dan juga para pecinta bola juga. Ini pajan besar buat kita, seperti dikatakan oleh Bung Toel, terlalu mahal harganya. Walaupun kita masih menantikan sanksi apa yang mungkin akan dikenakan oleh FIFA kepada Indonesia. Tapi yang pasti jangan sampai kemudian terulang kembali. Kita harus belajar banyak dari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengarkan kabar-kabar menarik lainnya.